Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Klinciwa Fatima Azara dengan NIM 2130203126 dari kelas MPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan peserta didik. Di dalam pengelolaan peserta didik, peranan guru sangat penting dalam pendidikan. Baik buruknya suatu pendidikan dipengaruhi oleh bagaimana seorang guru dapat menyampaikan atau mengajarkan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kehidupan yang mampu membawa peserta didik mewujudkan cita-citanya, baik untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Karena guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Lebih spesifiknya lagi, peran yang dimaksud di sini berkaitan dengan peran guru dalam proses pembelajaran. Guru merupakan faktor penentu yang sangat dominan dalam pendidikan pada umumnya. Karena guru memegang peranan dalam proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan peserta didik di sekolah, yaitu kehadiran peserta didik dan masalah-masalahnya. Selanjutnya, penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Kemudian ada evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik, program bagi peserta didik yang punya kelainan, seperti pengajaran perbaikan dan pengajaran luar biasa. Selanjutnya, pengendalian disiplin peserta didik, program bimbingan dan penyuluhan, program kesehatan dan pengamanan, penyesuaian pribadi, sosial dan emosi peserta didik, tahapan dalam pengelolaan peserta didik diantaranya. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Di antaranya yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Kedua, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah. Ketiga, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik di sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah. Selanjutnya, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah, terlebih dahulu perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok pembelajaran. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas pembinaan dan pengembangan peserta didik. Langkah berikutnya dalam manajemen peserta didik adalah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Menurut Rahmi, pembinaan peserta didik adalah membina peserta didik sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Selanjutnya, pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik di sebuah sekolah sangat diperlukan. Selanjutnya, kelulusan dan alumni. Proses kelulusan dan alumni adalah kegiatan paling akhir dari manajemen peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari lembaga sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik menurut Rusdiana, yaitu pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan peserta didik. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan pengelolaan secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya ada segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengembang misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Segala bentuk kegiatan baik yang ringan atau yang berat maupun yang disukai atau yang tidak disukai oleh peserta didik harus diserahkan untuk mendidik peserta didik dan bukan untuk yang lainnya. Kemudian kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Membimbing memerlukan kesediaan dari pihak yang dibimbing yaitu peserta didik.
Kegiatan pengelolaan pengolahan peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya di sekolah, tetapi juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan pengolahan peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah maupun untuk masa depan. Selanjutnya, aktivitas peserta didik hendaklah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, atas dasar penelusuran minat dan kemampuan, serta pola jenis karir dalam masyarakat. Kedua, aktivitas pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Ketiga, peserta didik dipandang sebagai orang yang memiliki potensi. Keempat, pembinaan dilakukan secara berkesinambungan. Kelima, tidak menambah beban biaya bagi orang tua. Keenam, pengelolaan dilaksanakan secara terpadu. Ketujuh, kegiatan dilaksanakan atas asas kerjasama. Kedelapan, perlu adanya deskripsi pembagian tugas yang jelas. Kesembilan, setiap saat dievaluasi secara komprehensif. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya jelaskan. Penjelasan saya tentang pengelolaan peserta didik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.